Maka indikator pencapaian yang tepat itu adalah B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak di. Kita ada mengadakan pelaksanaan tryout yang kelima gratis. Linknya ada di deskripsi. Dan ini merupakan soal pedagogik. Masih bersama channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai soal dan kunci jawaban TPJ dalam jabatan 2022, khususnya mata pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Ini berdasarkan kisi-kisi. Yang pertama, ini kita lihat mengenai konsep, prinsip, prosedur, dan metode keilmuan serta nilai norma dan moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan atau pembudayaan dalam konteks pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini mengenai norma. Soalnya rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi di sini soalnya mengenai rumusan indikator yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma. Pastinya teman-teman sekalian sudah mengerti dengan soal seperti ini. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic dispositions. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Dan ada juga dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan itu adalah indikator dirumuskan dari kompetensi dasar menggunakan kata kerja operasional. Inilah dia tadi, mematuhi menjadi melaksanakan. Lalu yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. 6. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, dengan soal seperti ini, jawabannya itu adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Oke, teman-teman sekalian, paham ya dengan penjelasan bagaimana dengan soal berikut? Pak Iqbal sebagai guru PKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.
Untuk itu, materi ajar yang tepat dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam Sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi di sini kasusnya Pak Iqbal merumuskan indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Materi yang tepat adalah jawabannya itu adalah C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Itulah yang tepat yang dikembangkan oleh Pak Iqbal. Mengapa? Karena dalam mengembangkan bahan ajar, guru PKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan, materi ajar yang tepat dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila, karena membandingkan beberapa pendapat para pendiri negara. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Oke, yang tepat itu adalah C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan yang berikutnya, kita ada mengadakan pelaksanaan tryout yang kelima gratis. Linknya ada di deskripsi, dan ini merupakan soal pedagogik. Dan jangan lupa token atau passwordnya itu tetap semangat dengan huruf kecil semua dan tidak ada spasi ataupun jarak. Oke, jangan lupa ikut tryout yang kelima gratis. Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang guru PKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda, D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda, E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi di sini akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Oke. Kita harus tahu dulu apa arti daripada Project Citizen ini. Project Citizen ini adalah pembelajaran yang sangat efektif dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena siswa diminta untuk membaca, membuat clipping, mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan, membaca koran, dan informasi penting lainnya yang dikumpulkan. Tujuannya agar memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah ataupun di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Jadi, guru PKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi, yang tepat agar menerapkan model pembelajaran Project Citizen itu adalah jawabannya B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Oke, itulah dia mengenai Project Citizen.
Kita masuk ke indikator yang selanjutnya, mengkombinasikan penggunaan teori dan prinsip pembelajaran PPKN untuk menumbuhkan mental kreatif dan karakter peserta didik setelah melakukan inquiry kepustakaan. Oke, dengan soal, Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi di sini menerapkan metode pembelajaran inquiry, maka indikator pencapaian yang tepat itu adalah B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Mengapa? Karena dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba, menemukan, dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Dan penggunaan pendekatan inquiry dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir, bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dan dapat mengembangkan bakatnya. Oke, itulah mengenai pembelajaran inquiry. Indikator yang selanjutnya menganalisis metode pembelajaran PPKN dalam menyiapkan strategi mengelola kelas setelah melakukan diskusi kelompok. Dengan soal, Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jadi di sini langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran metode diskusi. Oke, paham ya? Langkah awalnya, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Jadi yang cocok di sini adalah jawabannya A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Itulah langkah awal yang dilakukan dalam metode diskusi. Mengapa? Karena guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan ketika melakukan metode diskusi. Yang pertama itu adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat.
Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Ini contoh dalam pelaksanaan metode diskusinya. Oke, jadi dengan soal yang seperti ini, jawaban yang tepat itu adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Oke, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar, maka reinforcement Bagaimana dengan soal seperti ini? Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah memberikan ancaman, memberikan hukuman, memberikan tugas tambahan, memberikan peringatan, mendekati siswa tersebut. Oke, di sini seorang siswa menggunakan atau memainkan handphone pada waktu pembelajaran atau pada waktu guru mengajar. Maka reinforcement, kita harus tahu apa artinya dulu. Reinforcement itu adalah penguatan. Dalam pembelajaran kelihatannya sederhana saja, yaitu tanda persetujuan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata membenarkan, kata-kata pujian, senyuman, atau menganggukkan, namun mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Jadi yang tepat di sini adalah mendekati siswa tersebut. Sampai di sini pembahasan video kita kali ini. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info dan membahas soal PPG dan membagikan tryout gratis. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you next video.